menjadi pelangi. Jadi kalau sinar-sinar Islam ini menjadi masing-masing menjadi unsur pelangi, kan jadi indah Islam. Bukan lagi sekarang dibuat permainan. Jadi dari situ saya sudah dapat itu. Oleh karena itu istilahnya tugas saya selanjutnya lah, yuk gimana menggabung mereka untuk supaya betul-betul yuk tunjukkan bahwa Anda itu hebat, bahwa Muhammadiyah itu hebat. Tapi jangan salah menyalahkan, karena begitu kita menyalahkan orang lain tercabut dari rahmat Allah. Sederhana betul. Itu barangkali ada pertanyaan berikut. Terima kasih Prof. Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya? Dina mau tanya Mbak Enda. Ya silakan Mbak Dina. Suara saya jelas nggak ya? Jelas. Jelas. Oke. Prof, ini kan yang tentang ayat Al-A'raf yang Allah tidak akan mengubah apa-apa yang ada di diri manusia sebelum ia mengubah dirinya gitu kan. Nah itu nanti, kalau misalnya kita sudah menyalahkan diri kita terus memperbaiki apa yang kurang seperti itu, tapi tetap kehendaknya kehendak Allah kan ya. Iya, semua yang terjadi itu kehendak Allah. Iya, kadang-kadang kan kita langsung dapat kebaikan misalkan, terus sama kayak yang tadi Prof bilang kan, oh ini gara-gara aku berbuat baik ini nih gitu, padahal itu kan dari Allah ya Prof ya. Iya, makanya kata-kata mengaku bahwa itu dari, makanya istilah saya salah satu bonus dengan dzikir yang banyak, dia diberi kemampuan untuk menyembuhkan orang. Tapi jangan diaku bahwa aku menyembuhkan dia. Kan ada yang mengaku, atau doa saya kabul. Jadi istilahnya begini, bagaimana nanti kita bisa betul-betul memurnikan bahwa Allah dengan segala aktivitasnya, dengan kita segala aktivitas yang sesuai dengan ibadah. Benar-benar tipis banget ya Prof. Iya, sangat tipis, sangat tipis. Disitulah kenapa saya selalu mengajak, yuk iman dulu yang harus masuk dalam kalbu. Tapi sekarang kan banyak mengaku beriman, tapi kerjanya kok misuh-misuh. Teriak-teriak Allahu Akbar. Yang disalahkan adalah yang berkuasa. Karena sebenarnya dia ingin berkuasa, kan begitu. Iya Prof. Terus itu apa namanya, kalau misalkan Allah kasih sakit atau kasih ketidakberhasilan, ya itu apa namanya, malah jadi ingat Allah, ya Allah kok nggak sih kayak gini sih. Nah iya, makanya kan tanpa disadari kan malah mendekat kepada Allah kan. Cuma karena kita menyepelekan bahwa kita sudah kembali ke Allah, itulah kita tidak dapat tambahan ilmu. Oh, kita tidak dapat tambahan ilmu. Iya kan di sini, ya Allah kok masih begini aja. Tanpa disadari mengeluh. Itu suuzon ya. Nah iya, tanpa disadari kan suuzon yang jelek kan. Jadi karena seakan-akan kegagalan itu adalah keburukan. Makanya kalau kembali pada ujian kebaikan dan keburukan itu, pakailah surat Al-Baqarah 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu jelek, baik bagi kamu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu jelek bagi kamu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak tahu. Sederhana loh, Mbak Dina. Tapi tipis banget, Prof. Iya, memang sangat tipis, sangat tipis. Jadi susah. Kalau bagi saya misalnya, begitu salah sedikit saja, saya sudah dapat langsung
dendanya, saya lihat dendanya salah satu contoh begini. Pada waktu itu ada 2 orang ikhwati yang datang di kos. Nah, sudah ngomong beberapa kali, tahu-tahu salah satu tentang Wisma Atlet. Nah, karena saya ingin tahu tentang Wisma Atlet, saya diam, saya dengerin, saya tidak beri komentar. Tahu-tahu begitu dia cerita, mulai dari hidung saya itu mengalir ingus. Saya tahu, oh saya tidak boleh sebenarnya. Tapi karena ingin tahu, saya tempuh saja. Sampai akhirnya badan saya melungker karena udah batuk segala macam muncul. Akhirnya kedua ikhwati tadi pulang, masih tanya yang ikhwati yang satu, gimana Pak? Ya lah, saya tahu betul kesalahan saya tahu betul nanti paling lama 7 menit saya sudah sehat kembali. Dan itu terjadi. Karena begitu saya masuk kamar, saya cuma istighfar, ya Allah aku telah salah. Karena tahu kesalahannya, minta ampun, ya pasti diampuni oleh Allah. Ya sudah. Jadi, ya sambil nunggu yang lain, atau kalau ada yang lain, silahkan. Baik, terima kasih Mbak Dina. Ini ada 2 pertanyaan, Prof. Tapi sepertinya untuk pertanyaan Bu Dini sudah sempat dibahas. Mungkin nanti bisa ditambahkan lagi. Beliau menanyakan tentang penyebab sakit bagi orang mukmin apa. Kemudian Ibu Anindita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, Prof. yang dirahmati Allah. Gimana kita bersyukur, bersabar dalam beribadah sehari-hari sehingga insya Allah sehat lahir batin, matur suwun. Alhamdulillah. Jadi ada 2 pertanyaan. Yang namanya ibadah ya tentu ya carilah yang paling afdal pertama. Itu sehingga istilahnya yang paling afdal itu adalah pertama salat kan. Karena salat inilah yang akan dijadikan tolok ukur apakah kita akan diadili selanjutnya apa enggak. Kalau salatnya enggak beres dapat dikatakan tersingkir dia dari. Nah, di dalam salat itu kan banyak unsur-unsur yang harus dikerjakan. Di antaranya tadi yaitu bacalah Al-Quran yang banyak, yang panjang. Apalagi kalau sendirian. Sedangkan kita kan ingin cepat-cepat saja selesai. Jadi sesudah itu kalau toh misalnya dalam salat tidak begitu ya sudah di luar salat. Disitulah kita ada kesempatan untuk baca juz harian. Nah kalau tidak ya kembali. Bagaimana kita berbuat sedekah. Nah, membuat sedekah itu bisa saja begini, misalnya saya sakit diabetes. Ya Allah, sembuhkan orang-orang yang punya penyakit seperti aku. Saya tidak minta untuk disembuhkan pada diri, tapi malah, ya Allah, sembuhkan orang-orang yang punya penyakit seperti aku. Menurut dalil-dalil yang ada, maka para malaikat akan mendoakan, bagi kamu juga. Itulah sedekah virtual, saya bilang. Kalau enggak, ya sedekah biasa. Fisikal. Nah, sedekah yang paling mendatangkan ampunan adalah memberi makan orang lain. Seperti misalnya Bu Ana itu memberikan anak. Bu Endang kewajiban suami memberi makan istri. Tapi sekarang istri memberi makan untuk anak. Karena Allah. Maka ampunannya lebih cepat daripada baca ribuan salawat, kata Nabi. Nabi dari istighfar, kata Nabi. Jadi sebenarnya sederhana semua. Ya. Sebenarnya kita salah. Terima kasih Abi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Jadi
Ya, Ya, enggak, gimana? saya teringat tadi yang disampaikan Prof itu mengenai bagaimana pada saat kita yakin, kita menjalani sepenuh hati apa yang kita yakini. Ya. Kemudian pada saat menjalani sepenuh hati dengan apa yang kita yakini, karena begitu banyaknya aliran dan mazhab lah istilahnya ya Prof. Ya. Kita bisa saja hanya fokus pada apa yang kita yakini itu ya Prof intinya. Iya, intinya di situ. Karena kalau kita kembali pada surat 42 ayat 15. Di situ disebutkan Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Katakanlah kita menghadapi orang NU. Robnya Allah apa bukan? Orang Muhammadiyah, Robnya apa bukan? Orang Salafi, Robnya Allah apa bukan? Kan semuanya Allah. Jadi Allah Rabbuna wa Rabbukum. Tuhan kami dan Tuhan kamu. Lana a'maluna wa lakum a'malukum. Bagi kami amal kami, bagi kamu amal kamu. Apa punya hak kita menyalahkan amalnya orang? Sudah kita tahu bahwa kita tidak punya hak, mestinya apa gunanya kita kalau menyalahkan orang? Kecuali kalau dia tanya, terangkan paham kita. Tapi kalau semuanya dia tidak bisa menerima, ya sudah, selesai. Jangan berdebat, kan sebab kalau sudah berdebat, tercabut dari rahmat Allah. Itu yang terjadi pada bangsa kita. Yang dari Bu Dini apa? Dari Bu Dini tadi nanya penyebab sakit bagi orang mukmin. Sama saja dengan yang lain. Semua kesalahan pasti direnda oleh Allah. Saya memberi contoh tadi, yaitu ketika saya berusaha mendengarkan seorang yang cerita tentang Wisma Atlet, saya sudah langsung diberi sakit. Kan sederhana betul. Sederhana kalau betul-betul pikirkan begitu. Loh kok saya sakit begini? Putar filmnya. Apa yang saya kerjakan? Sebab kalau enggak ya pasti ya gimana? Kalau diperluas sebenarnya bukan hanya soal sakit ya Prof, tapi juga kesulitan hidup, kegagalan usaha, tidak bisa tidur. Itu pasti ada kesalahan. Dan kita nggak boleh nyalahin Allah karena itu semua atas izin Allah juga ya. Iya. Nyalahin Allah kan sama dengan meludah ke atas. Iya. Jadi sangat sederhana sebenarnya Islam ini, tapi kenapa kok katanya yang sudah berpangkat ulama segala macam itu suka sekali nyalahkan orang lain. Sangat berbahaya katanya. Kalau yang saya tahu, yang Salafi itu yang di Indonesia itu awalnya adalah Ikhwan Tawakal Jogja. Masya Allah. Nah, ketika Ikhwan Tawakal Jogja ini kematian istrinya, dia hijrahlah ke Madinah. 20 tahun di Madinah, pulang, lalu mengubah dirinya namanya Abu Ayyub. Lalu Abu Ayyub inilah yang mulai menyampaikan semua hadis yang mengatakan sebaik-baik perkataan adalah Al-Quran. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap yang baru namanya bid'ah. Setiap bid'ah dalalah. Setiap dalalah benar. Itu betul-betul kata-kata yang benar. Tapi apa yang dia kerjakan itu yang tidak benar. Menurut kita loh. Yaitu pertama. Orang yang berkelompok di situ pasti ketika mengucapkan salam, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nah, bagi saya begitu mendengar begitu, oh dia belum paham, itu aja.
Karena apa? Karena salam itu kata Nabi jangan kau sampaikan kepada orang musyrik atau orang kafir. Karena apa? Karena orang kafir itu tidak mau bertuhan kepada Allah. Sedangkan assalam itu salah satu dari asma Allah. Jadi sebenarnya kalau orang itu memulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, artinya dia telah memulai dengan asma Allah. Memulai dengan Bismillah. Tapi yang terjadi pada mereka pada umumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Biasanya tidak jelas lalu padahal harusnya warahmatullahi wabarakatuh. Jadi secara bahasa kalau semuanya kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi terus batuk-batuk. Tapi begitu selesai batuk warahmatullahi wabarakatuh itu masih sambung berkatnya. Tapi kalau sudah Assalamualaikum warahmatullahi artinya sudah putus. Sudah selesai. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pada umumnya mereka tidak akan membaca Bismillah dengan nyaring waktu baca Al-Fatihah. Padahal Nabi yang juga bersabda, Bismillah itu adalah ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Tapi karena pada suatu saat perintah untuk membaca Al-Fatihah itu Nabi menyebutnya nama dari Al-Fatihah yaitu Alhamdulillahirrabbilalamin. Lalu seakan-akan mereka kalau begitu kita tiaan. Sebenarnya itu apa? Sebenarnya cuma semangat asal beda. Tapi tanpa disadari asal bedanya lalu membuat kerusuhan dan lain sebagainya. Dah? Baik, Prof. Terima kasih. Bapak Ibu, adakah yang ingin bertanya secara langsung? Silahkan, ini kesempatan mahal untuk kita bisa sowan dengan pembina. Kalau enggak, saya nanya lagi nih. Ya, mari sudah. Mbak, aku mau nanya dong. Ya, baik. Silakan Bu Sri. Assalamualaikum Prof. Asdi. Saya Tuti yang di Cirenda. Apa kabar, Prof? Iya. Nah, tadi yang Prof bilang yang nomor 2 saat Bismillah untuk semangat, tapi buat kerusuhan. Saya masih nggak jelas tuh, Prof, maksudnya apa ya? Lah, kan istilahnya dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tahu-tahu marah-marah. Iya. Itu kan membuat kerusuhan sebenarnya. Iya. Mestinya kan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mengembangkan kasih sayang. Nah, iya toh. Okay. Iya. Tapi yang terjadi kan begitu, Bu. Kebalikannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar katanya. Tapi istilahnya malah suruh merusak punya orang. Malah merusak ini fasilitas merusak umum. masjidnya orang dan sebagainya. Iya. Padahal tidak ada perintah. Kalau itu yang terjadi, jadi saya bertanya lagi dalam hati saya. Iya. Kalau gitu Allah langsung coret dong pahalanya yang bersangkutan yang pada merusak. Iya, tapi istilahnya kan kembali. Semua umat Muhammad itu ditunda hukumannya. Oh. Terus ditunda. Supaya hukumannya Ya, hukumannya baru tahu. Misalnya ketika Rasulullah bertanya, tahukah kamu siapa orang yang bangkrut? Nah, para sahabat otomatis yang begini. Oh tidak, kata Rasulullah. Orang yang bangkrut itu amalnya di dunia banyak, tapi ternyata di akhirat ditagihlah orang-orang yang dicederai. Sehingga bangkrut. Tidak ada lagi visa untuknya. Iya. Oke, paham, Prof. Betul sederhana. Tapi tidak apa-apa karena Bu Tuti saya tahu ya itu ketika diajak untuk baca Al-Quran saja tidak mau karena takut.
Takut tidak memenuhi. Tapi Nggak begitu sanggup, begitu nggak nah, taunya iya, pas bisa begitu kaget. begitu Bapak. begitu dijalankan ternyata diberi kemampuan kan. Iya, alhamdulillah. Luar biasa, saya juga kaget loh, kok saya bisa ya. Nah iya. Matur nuwun Prof waktu itu atas Iya, bimbingannya ya. sama-sama. Ya itu aja Prof, matur nuwun. Makasih banyak Nggak Ibu. apa-apa, istilahnya kapan saja boleh bertanya istilah saya. Iya. Sehingga ada yang unggah-ungguh dulu misalnya ya, dia SMS saya atau yang pakai WA, apa boleh saya telepon sekarang? Iya. Iya. Waktu itu Ya, untuk teman-teman biasanya saya kalau yang sebetulnya. enggak, kalau pasti saya jawab gitu loh. Kecuali kalau pas saya tidak karena kesibukan dah. Atau kalau enggak, begitu saya menjawab dapat telepon misalnya. Lupa. Kok saya belum jawab. Itu yang terjadi Prof. begitu. Inggih. Ya. Matur nuwun Prof, itu mengingatkan Ya lagi. namanya. Ya. Baik. Terima kasih Bu Tuti. Iya, terima kasih Mbak. Ya. Ini Bu Dini udah raise hand, silakan Bu Dini. Masya Allah. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Saya pertama kali mendengarkan, luar biasa, sangat menyentuh ya. Saya mau bertanya, Prof. Bagaimana cara menghilangkan trauma-trauma dosa masa lalu? Jadi memang setiap orang memang punya dosa ya. Tapi dosa-dosa yang lalu itu terus menghantui walaupun kita sudah hijrah, sudah berusaha mendekat kepada Allah, coba kadang-kadang tuh suka sekelebatan gitu. Ada gitu, bagaimana ya menghilangkannya sehingga kita jadi takut terus gitu tuh Prof. Kalau ingat dosa, aduh sama Allah dimaafkan nggak ya dosa ini gitu. Apakah kita harus nyemplung dulu ke neraka, takut tidak bisa melewati sirot gitu. Takutnya jatuh di sirot gitu. Iya kembali Bu, itulah. Pernah Rasulullah bersabda, barang siapa membaca istighfar 3 kali sebelum tidur, maka seluruh dosanya dihapus. Yakin itu. Masya Allah, Masya Allah. Karena apa? Salah satu tanda bahwa kita sudah terampuni itu apa? Dadanya lapang. Masya Allah. Kan sederhana betul. Iya, kok mudah banget ya Prof ya. Cuma iya. Misalnya ada orang karena usianya yang sudah sepuh. Iya. Ya, otomatis rasa takut mati pasti ada. Iya. Ya, rasakan juga sabda Rasulullah. Barang siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum tidur, maka dia akan terbebas dari mati mendadak. Terbebas dari pencurian, terbebas dari penipuan. Masya Allah. Dan semua sudah dihafal semua kan? Iya Ustaz. Itu ada hadisnya. Prof ya, Masya Allah. Hadis semua. Yang ketiga misalnya, ketika apa namanya, Siti Aisyah disuruh melakukan 4 pekerjaan sebelum tidur itu. Iya. Di antaranya ada istighfar, yaitu Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat 3 kali. Itu sama dengan memberi makan seluruh umat Islam sejak Nabi Adam sampai akhir zaman. Allahu Akbar. Masya Allah. Nah, apalagi 3 kali ya kan? Sekarang kalau diulangi menjadi 10 kali misalnya. Merinding. Nah iya. Disitulah sebenarnya, disitulah terbuka pintu-pintu rezeki. Masya Allah. Iya. Makanya sebenarnya Islam itu sangat sederhana, sangat hebat. Tapi kenapa kehebatan ini? Dan karena kita sudah mengutamakan dunia. Jadi dalam salah satu disebutkan begini, apabila umatku telah mengagungkan dunia, maka hilanglah kehebatan Islam. Hilang kehebatan Islam. Mengagungkan dunia yang terjadi adalah ya penentuan awal Ramadan, kita kan selalu bertentangan.
Ribut. Yang satu katanya, enggak, iya, yang satu kata pakai ilmu falak. Ilmu falak itu ilmu dunia. Jadi kalau dia bertahan dengan, sedangkan yang satu tidak, kita harus melihat harusnya yuk ambil kan. Begitu ada isyarat bahwa tanggal 1 itu jatuh hari ini misalnya, maka malam tadi sudah harus lihat ru'yah. Kan dua-duanya berjalan. Tidak perlu dipertentangkan. Tapi enggak. Sebulan sebelumnya sudah diumumkan. Kelompok ini hari rayanya tanggal sekian. Itu kan sama dengan mengagungkan dunianya. Maka hilanglah kehebatan Islam. Apabila umatku telah meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka hilanglah barakah wahyu. Nah, di antaranya apa? Amar ma'ruf itu diterjemahkan sebagai berbuat kebaikan. Sedangkan nahi mungkar adalah mencegah kemungkaran. Ada tujuan utama dari amar ma'ruf itu adalah bagaimana supaya orang itu tetap bertauhid. Nahi mungkar artinya menghindari kemusyrikan. Ini juga tidak bisa diterima oleh semua orang. Kalau memang katakanlah hanya menghindari kemungkaran, istilahnya sudah, orang yang melanggar aturan lalu lintas itu melanggar kemungkaran apa enggak? Melakukan kemungkaran kan? Karena kesalahan. Kalau situ tangkapin saja. Makanya istilah saya, karena kita tidak diberi wewenang untuk itu, maka kita yang akan ditangkap kalau kita melakukan penangkapan. Itu yang terjadi. Sehingga tanpa disadari penyelenggara negara salah katanya. Karena tidak sesuai dengan nafsunya. Nah, kemudian yang ketiga, yang paling enteng sekali adalah apabila umatku telah saling mencela, tercabut dari rahmat Allah. Begitu tercabut dari rahmat Allah, artinya apa? Usaha-usaha orang Islam itu kalah dengan orang-orang kafir. Astagfirullah. Nah, karena apa? Karena orang Islam itu pasti oleh Allah diberi sebagian ditangguhkan untuk sebagai pengampunan di akhirat. Sedangkan orang kafir kerja sekarang dapat sekarang. Iya, betul. Ya sudah. Iya. Ya kenapa kita heboh lagi? Ya Allah. Jadi memang hati ya, jaga hati juga. Bersihkan hati. Mencela itu ya. Ya iya. Ya, bagaimanapun ya, terima kasih Bu Dini telah berdiskusi. Masya Allah. Jazakallah khair, Prof. Semoga amin. sehat ya, Prof ya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dini. Waalaikumsalam. Baik, Prof, ada 2 pertanyaan di Ya, chat. mari silakan. Dari Ibu Eni Priyatni, bertanya kenapa ada yang terkena penyakit berat seperti kanker. Yang kedua, dari Ibu Mujiati, semua umat Muhammad ditunda hukumannya. Bagaimana untuk menyikapi supaya bisa tetap terjaga? Bagaimana hukuman-hukuman dan dosa-dosa itu dapat dihilangkan? Ini kayaknya masih nyangkut sama pertanyaan Bu Dini tadi. Ya iya, pertanyaan semua dosa itu kan kembali sudah diberi ancar-ancar, baca di istighfar 3 kali sebelum tidur, itu pasti dosanya sudah dihapus semua. Terus yang kedua, misalnya istighfar 3 kali sesudah salat, itu sebenarnya yang utama itu supaya kita diampuni kesalahan-kesalahan di dalam salat. Kan banyak misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada yang iyyaka. Jadi tasdidnya tidak jelas. Kalau kita mengatakan iyyaka na'budu sama dengan aku menyembah kepada matahari. Kan dosa.
Iya. Tapi yakini karena kita tidak mengetahui, tidak sadar, istilahnya kita istighfar sesudah salam. Nah, terus yang pertanyaan yang mengatakan kok ada yang berat atau anu itu kan istilahnya kan sikap kita. Misalnya ada, saya sudah 50 tahun punya diabetes, tapi tidak ada komplikasi. Oh. Karena saya istilahnya, saya tidak mengatakan sakit diabetes, tapi punya diabetes. Bahkan yang terakhir ini saya mendapatkan doa yang saya yakin dan sejak itu saya juga tidak pakai obat. Nah, soal karena katakanlah kanker dan sebagainya itu bisa saja begini. Saya dulu mengumpamakan begini. Katakanlah seseorang diberi sakit. Itu sebenarnya adalah sakit itu adalah sebagai debt collector. Debt collector. Nah iya seperti debt collector yang datang untuk nagih kan. Nagih kamu kesalahannya begini-begini tapi dia tidak kok lalu penyakitnya dibuang lewat operasi misalnya. Nah, begitu operasi orang itu sudah merasa benar, sudah merasa sehat, tapi sebenarnya belum sehingga pada satu saat oleh Allah ditutus lagi debt collector yang lebih jahat. Lebih jahat. Nah, iya. Jadi yang dulunya katakanlah tumor biasa lalu menjadi tumor ganas. Ya. Dan kembali istilahnya sebenarnya sangat mudah. Pertama yakin bahwa Al-Quran itu obat. Maka dari saya menemukannya adalah yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Fatabarakallahu ahsanul halikin wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi 4 ayat 1 hadis. Itu obat segala macam penyakit, cuma bacalah 40 kali sesudah salat subuh. Nah, bagi model saya yaitu udah perbanyak saja kapan saja selama masih ada rasa sakit. Dan saya sudah mengalami macam-macam dari situ. Dan saya yakin karena apa? Karena sudah mulai dulu misalnya duduk di antara 2 sujud saja saya sudah kesakitan kaki saya. Tapi dengan mengamalkan yang 4 ayat dan 1 sunnah itu, sekarang sudah bisa duduk biasa. Tahiyat akhir juga nyaman. Padahal istilahnya dengan tahiyat akhir yang rasa nyaman ini saya masih punya doa untuk kekayaan. Yang kata Nabi lewat Siti Aisyah, kalau sesudah salam sesudah salat Jumat, ini tentunya bagi yang laki-laki, kemudian jangan mengubah sikap, lalu bacalah Al-Fatihah 7, Al-Falaq 7, Al-Ikhlas 7, Al-Falaq 7, Al-Ikhlas 7, kemudian baca 1 doa 1 kali. Maka di situ disebutkan tidak lebih dari 2 minggu akan dikayakan oleh Allah. Nah, cuma istilahnya karena perempuan itu tidak semuanya bisa ke Jumatan, istilahnya kalau baca doanya 70 kali. Prof? Ya. Setelah sholat zuhur? Sholat Jumat. Oh, hari Jumat ini khusus Jumat untuk laki-laki kan. Tapi sebenarnya kalau perempuan ikut saja Jumatan. Yang ada kelompoknya. Sudah itu istilahnya ketika sudah selesai salam, sikap itu jangan diubah. Siap tahiyat akhir kan. Nah, dengan tidak mengubah itu lalu bacalah biasa istighfar dulu, kemudian baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas masing-masing 7 kali, kemudian baca doanya cuma sekali.
Ini sudah ada yang membuktikan. Jadi di satu kampung semuanya sudah kaya raya dengan melaksanakan itu. Alhamdulillah. Baik, Prof. Ini ada pertanyaan atau pernyataan nih dari Setiawati Arifin. Prof, terima kasih, bagus sekali pastinya. Jadi, Prof, walaupun kita ada kekeliruan dalam membaca doa, kalau kita tidak tahu, tidak berdosa, syaratnya harus istighfar, mohon ketegasan lagi. Gitu. Pertanyaan. Ya. Jadi kalau kita ada kesalahan yang apalagi tidak kita ketahui, yakin Allah tidak akan karena semua dosa itu yang disengaja. Jadi dosa itu dikatakan kalau disengaja. Dengan kita kan tidak tahu. Dan Allah tentu maha tahu bahwa kita memang tidak tahu. Bukan karena kita main-main kan gitu. Oleh karena itu, itulah kenapa begitu selesai salam harus bersegera istighfar. Nah istilahnya jangan lalu tidak mau tahu. Istilahnya kalau memang begitu ada pernyataan yang ternyata yang benar seperti itu harus ubah diri kan gitu. Jangan karena wah saya sejak kecil yang bacanya seperti saya misalnya ya. Saya salah informasi. Saya setiap salat Jumat itu sunat al-Jum'ah. Bukan wajib. Karena informasi sejak saya SD. Sejak saya mulai sekolah lah. Saya mendapatkan informasi maksudnya ayah supaya salat sunnah segala macam, saya menangkapnya sebagai bahwa Jumatan itu salat sunnah. Sehingga sangat mudah saya meninggalkan hal Jumat. Asal tidak 3 kali berturut-turut. Tapi dengan kesadaran. Karena menurut paham saya yaitu salat sunnah. Tapi begitu saya jadi spesialis, begitu saya mulai belajar dzikir ini, tahu-tahu saya, Masya Allah. Jadi salat Jumat itu wajib untuk orang mukim. Ya, untuk bawa endang tidak perlu karena jelas bukan mukim di sana kan itu. Jadi sangat mudah Islam itu. Makanya saya juga selalu berkomentar di sana. Kenapa kok kita asal sudah menjelang satu Muharram, satu Syawal, mesti bertaburan. Maaf lahir batin. Enggak, pertama, apa mereka tidak sadar? Katakanlah, kalau semuanya setahun dia mengucapkan begitu. Apa nyimpen dosa itu setahun enak? Terus yang kedua, apa memang dia itu selalu berniat mencederai orang? Sehingga dia berdosa. Kalau tidak perlu. Malah berilah kabar selamat kan gitu. Yaitu dengan misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sudah selesai. Dan itulah awal ibadah di sini. Jadi banyak hal-hal sederhana yang kita sulit karena kita tidak tahu, karena kita tidak berusaha tahu, atau kalau enggak karena kita di lingkungan orang yang selalu menyalahkan kita. Baik, Prof. Ya, terima kasih. Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya langsung?